Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pelajaran ke-9. Judulnya adalah Tuhan selamatkanlah kami. Untuk bahan Alkitab dari kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Namun sebelum kita masuk dalam pelajaran, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini kami kembali boleh belajar bersama. Dan Tuhan, kami minta Tuhan menolong kami, memimpin sepanjang pelajaran kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pertemuan ini diawali dengan kita mau membayangkan atau kita akan menenangkan pikiran kita. Kita akan mengambil sikap duduk yang santai sambil menutup mata, menenangkan pikiran, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan secara perlahan, ulangi sebanyak 3 kali. Ya, sekarang bayangkanlah kamu sedang berada di atas kapal laut yang kamu sedang berlibur menuju sebuah pulau yang indah menggunakan kapal tersebut. Kemudian bayangkanlah kapal yang kamu tumpangi sedang berada di tengah laut dan jauh dari daratan. Nah, bayangkan ketika itu hari menjelang malam, tiba-tiba angin bertiup kencang, diikuti dengan gelombang yang besar, sehingga kapal menjadi oleng. Angin bertiup makin keras, disusul dengan ombak yang menghantam kapal yang sedang membawamu di dalamnya. Ombak mengamuk terus dan angin bertiup kencang menghantam kapal. Nah, koda kapal tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkanlah air mulai masuk ke dalam kapal dan hampir tenggelam. Kapal terus diombang-ambingkan oleh ombak. Kapal hampir tenggelam dan ombak terus mengamuk. Setelah membayangkan peristiwa tadi, coba diskusikan dengan teman-temanmu. Bagaimana perasaanmu ketika membayangkan kapal itu hampir tenggelam? Apa yang dapat kamu lakukan di tengah-tengah situasi seperti itu? Di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41 itu kita bisa membacanya di sana. Nah, di situ diceritakan bahwa suatu hari Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak di tepi Danau Galilea. Ia menceritakan kepada mereka banyak kisah tentang kerajaan Allah. Lalu orang-orang yang banyak itu pulang dan saat itu Tuhan Yesus merasa letih. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Mari kita mendayung ke seberang danau." Danau Galilea terletak 230 meter di bawah permukaan laut. Danau ini dikelilingi oleh bukit-bukit. Angin selalu bertiup ke daerah-daerah di sekitar danau itu, sehingga kadang-kadang menyebabkan badai yang cukup hebat. Para murid naik ke perahu kecil bersama Yesus. Mereka mengambil dayung lalu mulai mengayuh. Sedangkan Yesus berbaring lalu ia tertidur. Namun tidak lama kemudian ketika mereka berada di tengah danau, angin mulai bertiup. Makin lama tiupannya makin kencang. Ombak besar mulai menyembur ke dalam perahu. Perahu itu diombang-ambingkan ombak. Badai mengamuk hebat sekali. Para murid ketakutan. Mereka adalah para nelayan yang berpengalaman.
Mereka menghabiskan hidupnya dengan memancing di danau yang besar itu. Namun ketika badai menerjang, mereka itu diliputi rasa takut dan panik yang luar biasa. Perahu itu hampir penuh dengan air dan mereka tidak dapat mendayung lagi. Tetapi Tuhan Yesus tertidur dengan lelap dalam badai itu. Murid-murid berkata satu dengan yang lain, "Tidak lama lagi perahu ini akan penuh dengan air. Kita semua akan tenggelam." Akhirnya dengan berat hati mereka membangunkan Tuhan Yesus. Kata mereka kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, selamatkanlah kami. Kita semua akan tenggelam. Lihatlah badai itu." Yesus membuka matanya. Dia melihat ombak yang besar. Ia mendengar angin yang menderu. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut?" Yesus tidak takut. Ia berdiri di perahu itu. Angin yang bertiup kencang dan ombak mengguncang perahu itu. Tetapi Tuhan Yesus tetap berdiri. Kalian bisa lihat ada gambar bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya di dalam perahu, di tengah ombak, di tengah badai. Ya, Yesus memandang ombak yang mengamuk itu. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan angin itu berhenti bertiup. Dia memerintahkan ombak itu untuk diam. Dan seketika itu pun segera angin itu berhenti bertiup. Dan ombak itu berhenti mengamuk. Danau itu menjadi tenang sekali. Murid-muridnya saling berpandang-pandangan. Mereka berbisik satu sama lain, "Tuhan Yesus sungguh hebat. Angin patuh kepadanya. Dan air danau pun taat kepadanya." Nah, anak-anak, sekarang ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, hal apa yang paling berkesan bagimu setelah membaca cerita ini? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan murid-murid Yesus ketakutan? Sudah? Ya, berikutnya yang ketiga. Bagaimana cara Yesus meredakan angin ribut? Setelah kita menjawab pertanyaan, kita mau melihat bagaimana permintaan para murid kepada Yesus agar meneduhkan angin ribut itu adalah contoh kebergantungan manusia kepada Allah. Cerita ini membuktikan keterbatasan manusia. Para murid tidak mampu mengendalikan angin ribut. Mereka justru merasa takut. Di tengah-tengah ketakutan itu, mereka mencari Tuhan Yesus. Rasa takut para murid membuktikan bahwa manusia sangat terbatas dan membutuhkan penyelamat untuk menolong mereka. "Tuhan, selamatkan kami," adalah seruan para murid yang mau bergantung kepada Allah. Ada banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari ataupun cerita-cerita dalam Alkitab yang menggambarkan kebergantungan manusia kepada Allah. Sekarang carilah contoh-contoh kebergantungan manusia kepada Allah. Temukan contoh-contoh tersebut dalam Alkitab. Misalnya cerita yang terdapat di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Dan kemudian tuliskan pada tabel berikut ini sedikitnya 5 contoh cerita dari Alkitab yang menggambarkan kebergantungan manusia kepada Allah. Nomor 1 sudah dikerjakan sebagai contoh. Selanjutnya lengkapilah tabel nomor 2 sampai nomor 6. Berikutnya
Daftarkan juga pada tabel berikut ini sedikitnya 5 contoh kebergantunganmu terhadap Allah dalam hidup sehari-hari. Nomor 1 sudah dikerjakan sebagai contoh. Selanjutnya, lengkapilah tabel nomor 2 sampai nomor 6. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan dalam tabel ini, maka Ibu akan merangkumkan pelajaran kita pada hari ini. Alkitab itu memberikan banyak contoh bagaimana seharusnya kita bergantung kepada Allah. Salah satu bagian Alkitab dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 menceritakan keadaan murid-murid Tuhan Yesus yang ketakutan ketika berada dalam bahaya. Mereka menggantungkan harapannya kepada pertolongan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendengar mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya. Pengalaman hidupmu sehari-hari dapat menjadi contoh nyata dalam kebergantungan kepada Allah. Contoh-contoh tersebut menjadi bukti bahwa kita tidak dapat hidup tanpa bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Demikian pelajaran kita hari ini dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah penyelamat kami, Engkau Allah yang menolong kami dari segala macam bahaya. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menolong kami dimanapun, kapanpun kami berada. Terima kasih Bapak untuk pelajaran hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.